Halo Farah, Mbak Sinta, Mas Yudi. Ada apa nih rame-rame? Kira-kira mau ngomongin apa? Halo Afriza, kita di sini mau ngomongin praktik baik dan buruk di kementerian kita nih. Ini aku ada video yang nunjukin perilaku buruk oknum BPN. Kita lihat bareng-bareng yuk. Dalam operasi tangkap tangan, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Selain OTT, polisi juga menggeledah 3 ruangan di kantor BPN Lebak. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan setelah adanya informasi mengenai BPN yang meminta dana lebih dalam pengurusan sertifikat hak milik. Kelima orang yang ditangkap saat ini masih diperiksa oleh Polda Banten. Ada informasi bahwa terkait pengurusan sertifikat hak milik itu ada pungutan-pungutan yang di luar ketentuan PNBP. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan penyelidikan, hari ini ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak. Dan setelah kita lakukan penyelidikan di lapangan, kita temukan barang bukti sejumlah uang, beberapa amplop. Kalau menurut aku akar masalah dari perilaku ini bisa ditinjau dari 4 hal ya teman-teman. Ada dari sisi environment atau lingkungan, ada dari sisi material, ada dari sisi manpower, dan ada dari sisi metode. Kalau dari sisi lingkungan sih, karena belum terciptanya lingkungan kerja yang bebas KKN, jadi hal ini dianggap menjadi hal yang lumrah gitu di BPN. Terus kalau dari sisi material, karena belum tertanamnya nilai integritas dan moralitas ya di oknum BPN itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi manpower, kayaknya kurang ada rasa bersyukur gitu terhadap apa yang sudah mereka miliki. Jadi mereka menyalahgunakan wewenang mereka. Terus kalau dari sisi metode, di BPN sendiri masih banyak praktik pungli pada pengurusan sertifikat. Kemudian sanksinya juga nggak tegas dan lemahnya pengawasan untuk pegawai BPN itu. Kalau tanggapan dari kalian gimana? Saya sih sepakat ya sama apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta. Setelah melihat tadi tayangan yang disampaikan oleh Mbak Sinta, nah di situ saya mencatat tadi menyampaikan tentang adanya lingkungan yang tidak bebas dari KKN, adanya kurang bersyukur dan lain sebagainya. Nah, untuk itu setelah saya melihat video tadi, nah saya ingin menempatkan diri saya sebagai orang yang ingin belajar, tentunya kita semua. Dari kasus tersebut adalah mengingatkan kembali pada kita sebagai calon pegawai negeri, terutama bagi PNS. Hari ini adalah pelayan publik atau pelayan masyarakat, bukan orang yang ingin dilayani. Nah, saya ingin menekankan pada diri kita sendiri, terutama kita nih teman-teman nih, CPNS baru nih, bahwa rakyat melalui negara telah memberikan kewajiban kepada kita loh. Maka dari itu, sebagai pelayan harusnya memberikan pelayanan tanpa meminta bayaran di luar peraturan perundang-undangan. Misalkan video tadi yang diperlihatkan oleh Mbak Sinta, kita tidak boleh nih meminta misal uang yang lebih dari yang ditentukan oleh PP nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di ATR BPN. Selain itu, perilaku oknum tadi tidak mencerminkan ASN yang profesional karena tidak menerapkan core value kita. Apa itu? Berakhlak. Nah, selain itu, korupsi, pungutan liar, gratifikasi yang ada di video tadi termasuk tindak pidana korupsi, dan itu sanksinya sangat berat. Maka dari itu, kita sebagai CPNS atau PNS nantinya kita harus menerapkan kepada kita sesuai yang disampaikan Mbak Cinta tadi, yaitu integritas. Menurut Mas Afrizal gimana nih? Wah, aku setuju banget sama Mas Yudi. Banyak banget penjelasan dari segi hukum dan juga
sisi pandang Mas Yudi yang aku setuju. Dan menurutku permasalahan seperti ini juga udah jadi penyakit yang berulang ya, dan seperti sudah mengakar di tubuh birokrasi kita. Dan kebanyakan orang yang dirugikan itu entah masyarakat atau pegawai pemerintahan yang stratanya lebih rendah itu tidak berani untuk melaporkan, entah karena takut, tidak punya kuasa, atau emang pada dasarnya nggak mau cara-gara aja. Jadi pasti ada banyak lagi kejadian seperti ini yang tidak terekspos, seperti fenomena gunung es ya. Padahal ini masalahnya sangat serius loh. Nah, kalau kita tinjau dari mana sih akar masalahnya, kita bisa telisik dari beberapa main cause seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sinta tadi. Dan menurut memang akar masalahnya dari kejadian ini tuh ya dari manpower atau SDM-nya. Makanya pada saat ini para ASN ditekankan banget mengenai profesionalisme dan integritas seperti yang terangkum dalam manajemen ASN. Jadi penting nih buat kita sebagai calon ASN memahami betul isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, supaya kejadian ini bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan sama sekali ketika kita menjabat nanti. Wah iya, aku setuju banget sih sama apa yang tadi udah disebut sama Mas Afrizal dan juga Mas Yudi. Aku setuju banget. Kita sebagai CPNS yang nantinya insya Allah jadi PNS gitu ya, kita harus ini sih benar-benar menanamkan nilai-nilai berakhlak di diri kita masing-masing, dan juga jangan lupa untuk selalu menanamkan nilai-nilai integritas lah ya ke diri kita masing-masing. Itu sih kalau yang aku tangkep. Oh iya, meskipun ada isu yang kurang baik lah ya disebutnya di kementerian kita, tapi kementerian kita itu juga punya beberapa inovasi loh, yang salah satunya itu inovasi yang menurutku sangat baik. Apa itu inovasinya, kita lihat di video ini. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol, dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, tadi itu salah satu inovasi yang dikembangkan oleh kementerian kita, Kementerian ATR BPN. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya layanan mandiri pertanahan online Loketku dan layanan informasi publik online itu ada beberapa hal ya. Yang pertama mengenai tersedianya anggaran untuk melakukan digitalisasi layanan pertanahan. Yang selanjutnya adalah adanya tuntutan masyarakat nih mengenai perbaikan pelayanan di bidang pertanahan. Kan sebagaimana kita tahu bersama ya, kalau layanan pertanahan itu stigmanya itu pasti selalu berbelit-belit, lama, panjang, ribet. Nah, sekarang karena adanya tuntutan dari masyarakat, makanya ada inovasi itu gitu. Selanjutnya ada faktor material, yaitu belum adanya aplikasi atau website layanan pertanahan dan layanan informasi publik. Selanjutnya ada metode, yang mana metode dalam pengurusan pertanahan itu kesannya yaitu konvensional, kurang efisien, ribet gitu. Dan juga selain itu faktor yang terakhir adalah adanya kesadaran mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih efisien. Yang mana kita tahu ya kalau zaman sekarang itu apa-apa itu digital supaya bisa lebih efisien, mudah, cepat, murah gitulah ya. Kalau dari Mas Yudi dan Mas Afrizal gimana kira-kira? Kalau Mas Afrizal gimana? Nah, kalau aku sih sangat menyambut baik ya tentang digitalisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN ini. Hal ini juga akan mendukung implementasi dari Smart ASN yang dicanangkan sama Kementerian Pan-RB. Nah, Smart ASN ini jadi tujuan akhir yang ingin diraih dengan cara meningkatkan kapabilitas dari ASN
dan juga kemampuan soft skill-nya untuk memasuki era transformasi digital. Nah, birokrasi pemerintahan seiring berkembangnya zaman harus juga dapat bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Terlebih kalau kita menghubungkan transformasi ini dengan perkembangan ICT atau teknologi dan informasi dengan lahirnya era revolusi industri generasi keempat. Nah, kalau Mas Yudi gimana? Penjelasan dari Mbak Farah dan Mas Afrizal tadi dari mengenai video tadi yang terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN sangat keren sih. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal. Nah, ketika kita menghubungkan antara best praktik yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dan best praktik yang kita tonton tadi, nah ini juga sangat berkaitan erat. Kenapa? Dengan digitalisasi kita dapat mengurangi itu yang namanya mafia tanah, pungli dan lain sebagainya. Kenapa tuh? Karena di sana di aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ada Loketku yang berhubungan dengan Sentuh Tanahku. Di situ ada tentang validasi tanah, berapa pengurusan biaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengetahui berapa sih biaya mengurus tanah, bagaimana cara mengurus tanah. Ini loh ada media online yang lebih mudah untuk masyarakat dalam pengurusan tanah, bisa menyesuaikan waktunya oleh masyarakat, tidak perlu mengantri terlalu lama di kantor ATR BPN setempat. Nah, selain itu, kita sebagai CPNS atau ATR BPN itu sendiri tidak lupa harus mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ATR BPN sudah ada aplikasi digital berupa Sentuh Tanahku dan Loketku. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan supaya digitalisasi yang dilakukan oleh ATR BPN sukses. Gitu Mbak Farah dan Mas Afrizal, Mbak Sinta. Aku setuju banget nih sama pendapat teman-teman di sini. Perubahan kan kian hari kian cepat ya. Kita baik individu maupun organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan itu. ATR BPN sekarang terus berbenah menciptakan pelayanan yang cepat, aman, dan optimal. Dengan adanya aplikasi Loketku dan pelayanan informasi publik online, juga bisa menutup celah-celah atau akses calon-calon nakal karena pelayanan ini bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Bisa diakses lewat HP masing-masing. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa harus datang ke loket. Harapannya akses internet di Indonesia dengan cepat bisa merata supaya masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan ini. Ya teman-teman, inti dari diskusi kita pada siang hari ini adalah tentang best praktik dan bad praktik. Yang pertama adalah kita melihat best praktik, itu mengharuskan kita harus berbenah diri. Artinya semua stakeholder yang ada di Kementerian ATR BPN harusnya berbenah memperbaiki situasi supaya tidak ada kasus-kasus yang ada di yang video yang ditampilkan oleh Mbak Sinta di bad praktik tadi. Zero korupsi. Nah, selanjutnya yang ada di best praktik, kita tidak boleh puas loh dengan apa yang sudah ada. Kita tidak boleh berpuas diri dengan aplikasi-aplikasi yang kita luncurkan. Nah, kita harus terus berinovasi. Salah satunya, misalnya ketika sudah ada Tanahku, sudah ada Loketku, kita harus membuat aplikasi yang dimana masyarakat ketika tidak bisa mengakses, tidak dapat pelayanan dan lain sebagainya, yaitu berupa aplikasi laporan masyarakat untuk ATR BPN. Untuk apa sih? Untuk ATR BPN supaya lebih dipercaya oleh masyarakat. Supaya ATR BPN dapat mendigitalisasi yang telah disampaikan Mas Afrizal tadi di diskusi kita supaya sukses. Nah, maka dari itu kita yang pertama harus berbenah lebih baik, berinovasi supaya ATR BPN menjadi kementerian yang terbaik. Untuk itu, ATR BPN butuh kita, anak-anak muda yang inovatif.